Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Good morning students. How are you? Ya, pada kesempatan pagi hari ini ya, kita yaitu membahas di buku LKS ya. Silahkan disiapkan buku LKS dan pulpennya atau stabilonya. Nanti jika ada yang kurang paham ya, tulis, dicatat dan ditanyakan kepada Ustadz ya. Nah, untuk bahasa Inggris kelas 9 ya, bab 1 yaitu tentang legenda ya. Di situ judulnya Sangkuriang ya. Tapi nanti kita tidak bahas itu, kita bahas yang penting-penting saja ya, karena daring. Ustadz usahakan ambil intisarinya saja, pokok-pokoknya saja ya. Yang penting nanti kalian paham dan belum paham, yang belum paham bisa ditanyakan, oke. Di sini ada naratif teks ya di halaman 3 LKS, silahkan dibuka ya. Di buku juga sudah ada. Naratif teks adalah sebuah teks yang menceritakan sesuatu yang bersifat khayalan atau imajinatif ya. Naratif teks kita sering jumpain itu di pilihan ganda atau di dalam cerita-cerita dalam bahasa Inggris biasanya banyakkan naratif teks ya. Macamnya ada banyak, diantaranya ada fabel ya. Fabel kita tahu di dalam bahasa Indonesia juga pernah kita bahas, yaitu sebuah cerita yang berisi ya pesan moral yang ditunjukkan oleh karakter dalam cerita tersebut. Biasanya yaitu benda mati atau binatang yang seolah-olah digambarkan sebagai manusia begitu ya. Yang menceritakan manusia, yang menceritakan hewan gitu ya. Yang menceritakan hewan itu namanya fabel. Lalu yang kedua ada folktale ya. Folktale yaitu ya di LKS juga ada di halaman 3 ya, yaitu sebuah cerita yang diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya, biasanya yaitu dari mulut ke mulut. Misalnya yang dekat saja kita ambil di Candi Prambanan itu ada cerita Roro Jonggrang ya, itu namanya folktale ya. Lalu yang ketiga ada legend atau legenda ya. Di sana legenda pasti kita tahu ya. Legenda adalah cerita ya tentang orang-orang yang hidup di masa yang lalu ya. Jadi diceritakan masa dulu. Nah, itu namanya legenda. Lalu ada fairy tale ya atau dongeng. Dongeng paham ya, yaitu dongeng adalah cerita anak-anak yang sederhana tentang makhluk ajaib. Ya, itu namanya dongeng. Di LKS ada itu dijabarkan dengan bahasa Inggris dan dengan bahasa Indonesia. Nah, kalian bisa juga baca itu bahasa Inggrisnya. Misalnya di fairy tale atau dongeng itu adalah is a simple children story about magical. Nah, magical ya. Jadi ajaib. Contohnya ada Cinderella atau Putri Salju dan lain-lain. Sini ada, kita lanjutkan di halaman 3 dan 4 yaitu struktur naratif teks ya. Itu ada orientation. Nah, semuanya ini ada ada kaitannya dengan pelajaran bahasa Indonesia juga ya. Orientation ya. Di naratif sudah dijabarkan di dalam bahasa Indonesia juga. Kita tinggal mengulang. Nah, di situ ada bahasa Inggrisnya juga.
juga ada translate-nya ke Indonesia ya. Jadi orientation adalah pengenalan ya. Pengenalan tokoh atau suatu tempat dan waktu ya. Lalu yang kedua ada ya complication ya atau krisis masalah yang sedang dialami tokoh. Terus yang ketiga ada resolution yaitu pemecahan masalah. Dibuka halaman 4-nya ya. Halaman 4-nya juga di situ ada reorientation ya atau koda ya, yaitu bagian akhir cerita. Nah, ini adalah struktur naratif teks di dalam buku bahasa Indonesia juga sudah ada. Kita tinggal mengulangi menggunakan bahasa Inggrisnya. Ciri kebahasaan dalam naratif teks. Kalian buka halaman 4-nya. Ciri-cirinya yaitu saat bacakan menggunakan tense past. Ada keterangan waktunya. Ada kata penghubung waktunya, time conjunction. Terus di dalam fairy tale terdapat karakter khusus. Ya, itu ciri kebahasaannya ya. Lalu terdapat kata kerja yang menunjukkan action ya. Yang keenam menggunakan kalimat langsung atau direct speech ya. Nah, di halaman 4 itu ada Sangkuriang Legend atau legenda Sangkuriang. Kita lewatin saja ya, pasti kalian juga sudah tahu. Nah, sekarang tugasnya yaitu di teks 2 nih, karena di teks 1 itu pertanyaannya yaitu mengenai tentang Sangkuriang legenda atau legenda Sangkuriang. Ini tidak kita bahas, jadi kita bahasnya di second naratif, yaitu naratif kedua ya. Di situ ada The Lion and the Mouse ya, yaitu lion apa? Singa sama mouse tikus ya. Di sana di halaman 5. Silahkan 5 dan 6 ya. 5 dan 6 ya. Kalian bisa lihat di buku paketnya. Di halaman 5 itu ada naratifnya atau bacaannya, lalu ada suruh mengisi titik-titiknya. Oke. Nah, titik-titik itu bisa kalian pilih yaitu di halaman 6. Nah, A, B, C, D, E, F ya. Itu jawabannya. Ya, kalian bisa milihnya di sana ya, bisa mengisinya di sana. Jadi nanti ya, tugasnya kalian mengisi di Google Formulir. Nanti Ustadz buatkan di sana, kalian isi ya, urut nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa, 6 apa, kalian tulis di sana. Oke. Itu saja tugasnya. Boleh lihat kamus, boleh pakai Google Translate ya. Pembahasannya karena kan 3 jam mata pelajaran, Ustadz rasa ini cukup ya. Dan jika ada kesulitan silahkan bertanya, jangan malu-malu nggih. Kita cukupkan sampai di sini nggih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.